Shalom saudara sekalian yang kuhormati dan yang kukasihi dalam Tuhan. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada kita sebuah kebenaran di mana kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah dan kasih Tuhan, kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, maka tugas kita adalah kita menjadi saksi bagi Tuhan. Menjadi saksi bagi Kristus adalah tugas yang mulia yang Tuhan Yesus percayakan bagi saya dan saudara. Untuk itu dalam kesempatan ini kita harus menjadi saksi untuk menjadi saksi yang setia bagi Tuhan. Menjadi orang yang setia adalah suatu hal yang sangat berharga. Orang yang setia akan bertahan dalam segala keadaan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan duka maupun dalam keadaan suka. Jadi singkat cerita, orang yang setia itu tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi kita dipengaruhi oleh karena kita mengenal kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan ini kepada anak rohaninya Timotius di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dalam hari ini Rasul Paulus menyampaikan ini kepada Timotius supaya ia menjadi saksi yang setia, sekalipun banyak tantangan dalam penderitaan dalam melayani Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang boleh saya sampaikan kepada kita di dalam tema menjadi saksi Tuhan di dalam kesetiaan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dan yang kedua, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, dikatakan begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi poin yang pertama supaya kita bisa setia dan menjadi saksi bagi Tuhan dalam kesetiaan, hal yang pertama adalah supaya kita kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kita telah menerima secara cuma-cuma kasih karunia Tuhan itu. Jadi jika kita ada di dalam tantangan kehidupan, jika ada di dalam ambang banyak masalah persoalan yang kita hadapi, ingat bahwa kasih karunia Tuhan melebihi daripada hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ya, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Anugerah ini memberikan kita kekuatan untuk bertahan dan terus bersaksi. Sebagai orang yang percaya, kita juga dipanggil untuk meneruskan iman kepada generasi. Di dalam keluarga kita, kita harus menjadi teladan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang bisa kita percayai. Anggota keluarga kita bawa kepada Tuhan, supaya mereka juga menjadi saksi-saksi yang setia. Ingat, kasih karunia Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan. Saudaraku, di dalam pelayanan, mungkin banyak alasan saya bisa undur untuk melayani Tuhan, tetapi bila aku ingat kasih karunia Tuhan yang telah kuterima, maka disitulah saya katakan, saudara, aku tidak akan mungkin meninggalkan pelayanan. Oleh karena tantangan di dalam pelayanan, oleh karena tantangan dari berbagai masalah persoalan kehidupan. Karena aku tahu bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan, aku ada sebagaimana ada. Jadi sekali lagi, inilah kasih karunia Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat di dalam Dia. Hal yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ketujuh, ada poin yang ditekankan oleh Rasul Paulus ini, yaitu kesetiaan dalam penderitaan. Ya, dikatakan di sana, ikut yang menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari kasih dari Kristus Yesus. Di dalam poin ini, Paulus menggunakan 3 analogi untuk menjelaskan kesetiaan. Pertama adalah analogi tentang prajurit. Nah, Rasul Paulus menganalogikan prajurit itu yang berjuang dan tidak terlibat dalam urusan duniawi, hanya fokus pada tugasnya. Untuk menyenangkan komandannya, ia tidak mempersoalkan apa yang dia butuhkan. Tetapi yang menjadi fokusnya adalah bagaimana ia menyedangkan komandannya. Analogi kedua dalam kesetiaan yang untuk menderita, yaitu dianalogikan sebagai atlet. Dia berkata, yang hanya akan menang jika bertanding menurut peraturan. Jadi dalam hidup ini, ya saudaraku, kita juga harus kita taat kepada firman Tuhan. Itulah aturan-aturan, hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, yaitu hukum-hukum Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita harus taat pada firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita harus setia sampai garis akhir, untuk supaya kita beroleh mahkota kemenangan itu, yaitu harus kita setia dalam tantangan hidup, sekalipun itu mungkin tidak menyenangkan, saudara. Yang ingat, sebagai atlet,
ia akan menang, dia akan memperoleh kemenangan mahkota bila ia mengikuti aturan-aturan, yaitu hukum-hukum Tuhan. Kita harus setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan analogi ketiga yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini adalah tentang petani yang bekerja keras dan layak menerima hasil dari payah. Kita umat Kristen, yaitu pengikut Kristus, kita harus bekerja keras, kita harus berjuang dalam hidup ini. Kita nggak boleh asal-asalan, kita nggak boleh hanya pelayanan kita biasa-biasa, saudara. Kita harus terus mempertajam karunia-karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Begitupun mungkin kita adalah sebagai jemaat, kita harus berjuang keras untuk memperjuangkan hidup ini, saudara. Tetapi ingat, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan andalkan kekuatan dan kehebatan kita. Kita tetap percaya bahwa bersama dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan ketiga contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan keterukunan. Tidak selalu mudah untuk tetap setia, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Percayalah akan hal itu. Jika Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, saudara, percaya kita mengakhiri pertandingan hidup ini dengan pertandingan yang baik, dan kita bisa menjaga hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan hal yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan, yaitu mengandalkan Kristus yang setia. Yesus Kristus telah memberikan kepada kita teladan kesetiaan. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, Yesus Kristus, ia taat sampai mati di kayu salib untuk melakukan tugas keselamatan kepada manusia. Ia rela mati, bukan karena kesalahannya, tetapi ia setia melakukan tugas pelayanannya untuk menjadi juru selamat dunia. Hal ini juga harus kita miliki dalam hidup kita. Harus kita setia dalam apapun tugas yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Baik sebagai kepala rumah tangga, kita harus setia kepada keluarga, kepada istri, kepada suami. Bagi seorang istri harus setia. Itulah membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kita setia dalam keluarga kita, saudara. Anak-anak juga harus setia, contoh teladan Kristus. Apapun yang tugas yang diberikan kepadanya oleh Bapa di surga, ia menyelesaikannya. Bahkan ia berkata di kayu salib, sudah selesai. Artinya sudah sempurna semua tugas atau tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas untuk menyelamatkan umat manusia. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan. Dikatakan begini, inilah ini Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang aku beritakan dalam Injilku. Artinya Paulus menegaskan bahwa kita harus selalu mengingat Yesus. Ingat Yesus. Supaya kita tetap setia, kita harus ingat keteladanan utama yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu keteladanan kesetiaan Kristus. Walaupun Paulus dipenjara karena Injil juga, ia tetap juga yakin bahwa firman Tuhan tidak akan terbelenggu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 13, yang berkata begini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus, Tuhan Allah kita tetap setia, sekalipun kita gagal untuk setia kepada Tuhan. Tetapi dalam kesempatan ini, firman Tuhan ini menantang kita, supaya kita tetap setia sampai garis akhir. Haleluya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.